Dan kita akan bahas ini masih bersama dengan Firzi Idris, wartawan olahraga kompas.com, Herman Syah, mantan kiper timnas Indonesia yang hampir melaju ke Piala Dunia Meksiko 1986, serta Akmal Marhali, pengamat sepak bola, dan David Nurbianto, komika. Tadi yang juga jadi sorotan hari ini, Coach Shin ini muncul saat 3-0 konferensi pers dan juga tadi di akhir pertandingan. Dan ramai juga di medsos, sebelum tanding Coach Shin-nya jajan takjil dulu, mau takjil. Nah kalau Bung Akmal lihatnya gimana? Tapi ada benarnya juga kan apa yang disampaikan oleh Shin Tae-yong bahwa ya memang sayangnya kurang persiapan dan man to man-nya ini loh kurang. Betul, jadi saya ingin ilustrasikan bahwa kita sebenarnya Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Ya kan, ketika itu Australia itu main hanya menunggu kesalahan Indonesia. Dan 4 gol tercipta ketika itu kan. Kita kebobolan 4 gol dan kita akhirnya harus angkat koper dari babak 16 besar. Tapi setelah ada pengalaman itu, Shin Tae-yong kemudian mempelajari masalah yang ada di timnya, lalu kemudian mengeluarkan antitesis dari strateginya Australia, dan itu dilakukannya ketika di GBK. Biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang. Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Shin Tae-yong berhasil gitu kan. Nah, Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia, maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Artinya ini sebenarnya catatan yang sangat buruk buat Indonesia gitu kan. Tapi dari apa yang kita lihat dari yang dilakukan oleh Kluivert, dan itu tadi disampaikan juga oleh Shin Tae-yong, tidak punya waktu lama untuk kemudian menyiapkan tim ini. Ketika Shin Tae-yong kemudian dapat pelajaran kalah 0-4 dari Australia, dia kemudian menemukan tesis baru untuk bagaimana meredam Australia, dan itu sukses di GBK. Dan bagaimana ketika itu Martin Paes tampil sangat luar biasa ketika itu. Tapi sekarang saya melihat Martin Paes tidak seperti ketika bermain di leg pertama melawan Australia. Justru tidak banyak suara, kemudian juga tidak banyak komunikasi dengan rekan-rekan di lapangan, sehingga banyak gol-gol yang terjadi. Justru seharusnya ketika dia keluar gitu Coach, nanti mungkin Coach Herman Syah yang lebih menjelaskan karena lebih expert di bidang itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya inilah hasil yang harus kita terima, dan faktanya sekarang tadi saya ditelepon bahkan oleh salah satu wartawan, sudah keluar hashtag Kluivert out. Nah itu ya saya jawab ya wajar karena ekspektasi masyarakat memang tinggi dengan program akselerasi yang dilakukan oleh PSSI. Artinya mereka berhak untuk melakukan itu, tapi kita juga harus objektif juga. Ini kan baru pertandingan pertama ya. Jadi masih kasih kesempatan gitu buat Kluivert. Ya, artinya kan kalau kemudian kita harus melakukan perombakan lagi. Saya gini Priska, komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Silakan kalau bisa mendebat, dan ini termewah sejak zaman kita pertama kali tahun April 1930 sampai sekarang. Ini yang paling termewah dengan komposisi pelatih yang punya nama besar semua gitu kan. Dan harapannya memang kita bisa berprestasi besar, tapi kan permasalahannya adalah harapan itu kemudian tidak terwujudkan di laga debut ini. Karena tapi memang yang kita lawan ini ya bukan kaleng-kaleng juga. Kegagalan naturalisasi nggak Bung Akmal lihatnya? Menurut saya salah satu yang harus digarisbawahi bahwa perbanyak naturalisasi juga tidak menjamin kita akan berprestasi juga gitu kan. Artinya ini juga catatan buat PSSI ke depan bahwa selain melakukan program ini, pembinaan harus kemudian menjadi salah satu fondasi yang terkuat yang harus kita lakukan segera mungkin gitu kan. Dengan program akselerasi atau percepatan pembangunan sepak bola nasional, kan ada Kepresnya. Jadi saya punya teori adalah tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi. Jadi pembinaannya juga harus bagus. Kalau Bang David kayaknya udah mau komen nih dari tadi. Udah maju-maju nih kayaknya. Coach Akmal bilang skuad yang paling mewah. Ya mungkin kita memang dilarang bermewah-mewahan. Harus yang sedang-sedang saja, efisiensi. Kita terlalu hedon nih, ya kan? Apalagi ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh flexing-flexing. Kita harus rendah hati. Mungkin itu salah satunya, kita dilarang bermewah-mewah. Itu benar tuh kata Pak Ustadz tuh. Bener ya. Dan tausiah Ramadan ya. Mungkin kayaknya kalau main bola ini kan nggak kayak main game PS ya. Jadi pemainnya bagus belum tentu juga langsung menang. Betul. Tapi kalau saya
penonton sepak bola tapi tidak seperti legend-legend yang ada di tengah ini. Teman, yang saya lihat tadi ada dari strategi Patrick Kluivert adalah ada beberapa pemain yang tidak biasa ditempatkan di posisi sebelumnya, apalagi di posisi klubnya. Contohnya Kelvin Verdong yang tadinya di fullback, waktu terakhir lawan Arab dia counter attack menghasilkan gol kedua Marcelino. Itu tidak di posisinya di babak pertama, dia main di gelandang. Terus ada Mads Hilgers, yang mungkin di klubnya yang tidak terbiasa main dengan 3 back. Ada Jay Eaton juga yang tidak terbiasa di klubnya main dengan defensive line yang begitu tinggi. Makanya gol-gol Australia semuanya menurut saya karena itu. Karena ya tadi kalau kita butuh waktu adaptasi, ya memang. Tapi kenapa seorang Patrick Kluivert tidak bisa membaca itu? Pemain yang bahasa yang paling rame Bang David adalah Kluivert tidak hoki. Sebenarnya nggak bisa juga dibilang harus adaptasi ya, karena Kenapa? Karena si Patrick tahu dia cuma punya 4 pertandingan ini. Dia tahu pertandingan pertama itu akan ada di Sydney, Australia. Ini bukan informasi baru, ini bukan informasi bahwa oh ternyata kita main di Sydney. Enggak, dia udah tahu dari sejak dia interview bahwa pertandingan pertama kita akan ada di Sydney di international break yang para pemain pasti akan telat datang. Itu adalah laga wajib menang. 4 laga ini adalah laga di mana dia nggak bisa bereksperimen sama sekali. Credit to Patrick, dia nerima pekerjaan ini dengan segala tantangan yang ada depan mata. Dia tahu di konferensi pers dia ketika ditekankan tantangannya, para pemain datang dari berbagai negara di dunia, nyampe malam, jet lag, sebagian menjalani ibadah puasa, hanya 1-2 sesi latihan. Dia bilang, oke, ini emang yang terjadi, this is it, dan kita nggak bisa bikin itu sebagai excuse. Nah dia udah bilang itu, dia ini bukan alasan. Dan tapi kalau kita melihat bagaimana tim ini bermain, tentu wajar apabila seluruh Indonesia we expect more. Walaupun memang Patrick bilang ini para pemain udah berjuang luar biasa, mereka menunjukkan perjuangan kayak lion, kayak singa. Tapi at the end of the day 1-5 adalah hasil yang mungkin sangat terlalu berat. Bicara soal